Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ranger semua. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Huda S dari kelompok 91 Metaverse, nomor NIM 2310 1111 20. Pada kesempatan kali ini, saya Ihsanul Huda akan memaparkan sebuah kasus mengenai penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual, di mana ini akan terbagi menjadi 3 poin penting. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk kepada poin yang pertama. Apa saja sih bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Yang pertama, itu adalah penyalahgunaan data atau informasi yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga data tersebut dicuri dan bocor ke publik dan dijadikan untuk hal-hal yang dapat merugikan si korban. Bentuk yang kedua yaitu penggunaan media sosial yang nantinya dapat berpengaruh terhadap korban. Misalnya, ketika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab melakukan ataupun mencoba mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual kepada korban lain di media sosial, maka media sosial seperti WhatsApp ataupun Facebook ataupun yang lainnya itu dapat dijadikan sebagai media bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Nah, selanjutnya teman-teman, aplikasi ataupun media sosial itu adalah salah satu hal yang sangat rentan dijadikan oleh, ibaratnya kita katakan sebagai hacker, sebagai orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas, untuk mengambil data-data pribadi kita yang tentunya akan sangat merugikan kita. Nah, jadi itu isi poin yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Apa saja sih yang mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan platform media sosial demi melakukan kejahatan seksual? Nah, kita lihat teman-teman. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu tentu saja tingkat ilmu pengetahuan yang rendah. Kemudian tentu saja tingkat benteng agama ataupun keimanan yang tidak sesuai sehingga tidak mampu untuk menampung hasrat untuk melakukan kejahatannya tersebut, sehingga timbullah kejahatan itu dan merugikan para korban teman-teman sekalian. Lanjut, contoh yang ketiga. Itu adalah kemampuan dalam berpikir rasional dan logis itu yang rendah, sehingga kemampuannya tersebut tidak mampu untuk berpikir bahwa hal yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang buruk dan akan merugikan khalayak ramai. Jadi dia tetap melakukan kejahatan itu. Nah, itu adalah penyebabnya teman-teman sekalian. Banyak kita lihat contohnya, peretas-peretas seperti itu, orang tak bertanggung jawab yang mencuri data-data dari korban dan dijadikan sebagai suatu bahan-bahan untuk membuat hoax, untuk membuat suatu kabar-kabar yang tidak sesuai dan tentunya sangat merugikan si pelaku, si korban, teman-teman sekalian. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Nah, apa sih poin yang ketiga? Yaitu cara ataupun upaya kita supaya terhindar dari yang namanya kejahatan seksual di dalam penyalahgunaan media ataupun media sosial ataupun platform digital ini. Jadi teman-teman sekalian, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita memilih pergaulan yang sehat, ataupun kita sendiri yang menciptakan pergaulan yang sehat itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus melakukan yang namanya benteng diri dari kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada, mohon maaf, pornografi teman-teman sekalian. Jadi harus kita hindari yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu, supaya kita juga tidak akan tersangkut paut nantinya dengan dampak negatifnya. Kemudian upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita menggunakan media-media sosial yang memang sudah terpercaya, yang memang akan membawa dampak positif bagi kita.
Misalnya kita gunakan media sosial itu untuk kepentingan pembelajaran, untuk kepentingan riset mengenai perkuliahan kita ataupun pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi nantinya impact atau dampak positif tersebut juga akan kembali ke diri kita, teman-teman sekalian. Nah, upaya selanjutnya apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Yaitu lebih mengolah lagi apa yang kita lihat di dalam media sosial. Semisal kalau ada chat ataupun kiriman dari orang yang tidak kita kenal, maka jangan langsung kita tanggapi. Kalau memang nomor itu terlihat mencurigakan, maka sebaiknya abaikan saja. Abaikan saja nomor tersebut, karena kita kan tidak tahu apa sebenarnya maksud dari orang tersebut. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian rangkuman dari kasus dan poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam perkataan ataupun perbuatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.